Iya, benar kita. Tes satu. Abang. Oh, dipatah nih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Qadhi Al-Imam Al-Faqih Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Safi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng wa Mahad Darul Ulum Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin, Bapak Ibu, wonten Ibu ini. Ana Ibu ini. Bapak Ibu jamaah rutin pengajian kitab takrib, mugi-mugi khususnya ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 55 meneruskan tentang kitabun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadrul rajuli utawi pandangane wong lanang ilal mar'ati marang wong wadon iku ala sab'ati abrubin netepi ing atase 7 bagian, 7 macam. Ahaduha utawi salah sijine 7 iku nadruhu peningali rajul ila ajnabiyatin marang ajnabiyah wadon liya li ghairi hajatin ora krana hajat, fa ghairu jaizin mongko tidak diperbolehkan. Wasani utawi kapindo iku nadharuhu peningali rajul ila zaujatihi marang bojone wadon rajul au amatihi utai budak wadone rajul fayazuzu mongko wenang apa ayang dura yen to ningali sapa rajul ila ma'adal farji marang barang kang liyane farji minhuma saking zaujatihi au amatihi. Wasalitsu tawi kaping 3 iku nadharuhu peningali wong lanang ila zawati maharimihi marang duwene mahram ing rajul au amatihi utawa amai rajul al muzawwajati kang den nikahi fayazuzu mongko wenang ningali sapa rajul fima ing dalem barang ada ma baina surrati wa rukbati ana ing antarane udel lan dengkul. Wa rabi'un lan utawi kaping 4 iku an-nadharu peningalane li ajali nikahi krana botowe nikah. Fayazuzu mongko wenang ilal wajhi wal kafaini ningali marang wajahe lan epek-epek loroe. Wal khamisu tawi kaping 5 iku an-nadharu peningale lil mudawati krana tamba utawa pengobatan. Fayazuzu mongko wenang ilal mawadhi'i marang pira-pira panggonan tubuh allati yahtaju kang dibutuhaken ilaiha marang panggonan ing dalem tubuh marang ilal mawadhi nggih. Wasadisu tawi kaping 6 iku an-nadharu peningali wong lanang li syahadati krana nyekseni sapa wadon aulil muamalati utawa nyambut gawe fayazuzu mongko wenang apa an-nadharu ningali ilal wajhi marang wajah wong wadon khosotan tertentu. Wasabi'u tawi kaping 7 iku an-nadharu peningali wong lanang ilal amati marang budak wadon ainda ba'tiyaiha nalikane tuku ing ammah
fayazuzu mongko wenang ilal mawadhi marang pira-pira panggonan allati yahtaju kang den butuhaken ila taglibiha marang bolak-balike utawa butuh diperiksa. Para hadirin rahimakumullah, niki tujuh bagian orang laki-laki memandang perempuan. Saniki sampun kata ditinggalkan. Bagaimana adab-adab orang memandang perempuan, bagaimana kiai dekat dengan santrinya, bagaimana ustadz dekat dengan muridnya, bagaimana guru dekat dengan siswa-siswinya. Ini banyak terjadi penyelewengan, penyimpangan perilaku yang barusan itu viral. Ada kiai, oknum kiai dari Pati yang sampai 50 santriwati, dari Surabaya ono 15, dari Ngawi ono 17, dari sana sono sini sono gak karu-karuan. Niku kiai ulama sekalah karo syahwati. Nah ini kalau yakin oknum-oknum kiai ustadz niku sama khatam kitab niki, yakin sebab yang pesantren. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Ya hati-hati marang perilakunya tersebut. Para hadirin rahimakumullah, pandangan laki-laki kepada perempuan niku tergantung ya. Tergantung apa? Status hubungan. Hubungannya mahram utawa ghairu mahram. Niki mahram dan ghairu mahram niku implementasi hukumnya berbeda. Ya, nomor 2, tujuannya itu dibenarkan syariat. Untuk apa dia melihat perempuan? Cara syariat, opo digawe khitbah, meminang, melamar, opo digawe muamalah, transaksi jual beli, opo digawe pengobatan, apa menjadi saksi di pengadilan, apa yang lain, atau kondisi darurat yang lain. Yang itu ada hajat dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, batas pandangan, Pak. Ya. Majalur ru'yati, batas pandangan laki-laki melihat perempuan. Mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Ini harus pahami dulu. Makanya guru kula dawuh, lek ngaji fikih nih, ojo teksnya saja, tapi belajar di balik teks. Mengapa hukum terjadi? Kalau niki senau ono 7 macam bentuk pandangan laki-laki perempuan. Kenapa ada 7 macam bagian pandangan? Ternyata ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian faktor lain apa? Ya, batas aurat. Kita harus paham mana aurat yang mahram, mana aurat ghairu mahram. Ya, itu kedah difahami. Kemudian kondisi keadaan darurat itu juga pengaruh nanti. Darurat, misalnya ono wong kate kecelakaan, moro-moro ketok aurate, sampeyan nutup mata gak nolong, keliru sampeyan. Walaupun ketok aurate, tetapi kalau nyawa dari taruhan, maka wajib hukumnya untuk menolongnya. Nggak usah pakai fikih, Pak. Mosok kecelakaan getih tok ketok aurate ya tak gelem nolong. Nah ini keliru besar, nggih. Kemudian untuk penyelamatan, untuk persalinan, operasi, Pak. Nanti kalau sampean fanatik terhadap aurat perempuan, ya, engko anake dari dokter misalnya, ojo haram. Kenapa haram? Golek nyontek ketok bokonge aurate wong wedok liya, ngoten nggih, Pak. Lho, berarti bapak fanatik tapi gak ero hukum fikih. Sane kata Pak, wong itu ngerti carane ngelakoni ibadah, malah kita kalah dengan mereka cara ibadahnya, tetapi mereka minim tentang hukum-hukum agama. Para hadirin rahimakumullah. Alasan lain apa? Alasan lain contoh, alasan yang diperbolehkan, alasan yang tidak diperbolehkan. Alasan diperbolehkan mandang perempuan, nadratun muta'ammidatun. Mana pandangan yang boleh? Yang mana nadratun khatifatun ghairu muta'ammidatun. Mana pandangan sengaja, mana yang tidak sengaja. Ini juga perlu difahami. Oleh karena itu,
terkait juga dengan namanya ghaddul basar, pandangan, batasan pandangan, menjaga pandangan laki-laki, mana pandangan terhadap perempuan yang boleh dan mana pandangan yang tidak boleh, mana yang berimplikasi hukum haram, mana yang berimplikasi mubah atau boleh. Ini juga terkait tidak hanya fikih, Pak. Memandang perempuan mahram ghairu mahram itu terkait fikih, terkait adab, terkait akhlak, terkait iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali penjabarannya. Lah sampean maca kitab Ihya Ulumuddin bab dosa mata, wah Pak niku. Melenger sampean, nggih. Kula mboten saged ngajeng Ihya, wong iki ae petang tahun gak khatam-khatam, pemene Ihya sakmene. 6 jilid nggih, tambah gak khatam, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Juga terkait khalwat, Pak. Khalwat niku menyendiri atau diartikan menyendiri berduaan dengan perempuan lain yang bukan mahram, baik di tempat tertutup, baik di tempat yang terbuka, tersembunyi, di ruang madrasah, di ruang ngaji, di kamarnya kiai sekalipun, itu tidak boleh berduaan yang bukan mahramnya. Kalau ada kiai, oknum kiai, ustadz yang mengatakan lek gak manut ambek kiai ini bakal gak sukses ilmu nih, gak barokah ilmu nih, maka lek berduaan saja dengan alasan tasawuf, dengan alasan cek oleh barokah, dengan alasan masuk ilmunya, maka ini menyalahi syariat. Tidak boleh berduaan, walaupun itu santrinya sendiri, harus ada orang lain yang menyaksikan. Paham nggih? Lono oknum-oknum sakniki masyaallah. Teng Surabaya, Pak, teng Ngawi barusan kare Gus Tuba Yakuza, kelompok Yakuza sing dibentuk Gus Tuba niku ngrebek Kiai Ngawi, Pak. Mantan ketua PCNO Ngawi. Masyaallah. Oh, Gus Tuba niki gawe Yakuza iki melawan wong-wong ngoten niku. Luar biasa niki. Masya Allah. Jadi nggak boleh, sebab nopo berduaan mawon niku hukumnya haram, Pak. Nyun sewu, Pak, guru-guru TPQ, nggih, ustaz-ustaz tembung di mawon, lek iku santri wedok berdua saja harus dihindari. Lek ngejak koncane, ngejak wong tuane jejer ngaji, ojo sampai Pak saestu. Pertama biasa, kedua biasa, ketiga rodok biasa, keempat lah luar biasa, ya. Hati-hati, ya, karena kebiasaan itu bisa merubah sesuatu yang kita miliki, sebab pasti menimbulkan fitnah, ujian, ya, menimbulkan ujian, timbul nafsu, godaan setan, ya. Walaupun seorang kiai, seorang ulama berjubah sekalipun, kalau berdua dengan santri perempuannya, maka harus dihindari. Kenapa gak boleh? Sebab itu sudah haram. Lek ono berdua laki-laki dengan perempuan, kecuali darurat secara syariat, bukan dibuat-buat. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, kenapa kita perlu menghindari itu? Sebab demi keselamatan diri kita, keselamatan dunia kita, keselamatan agama kita, keselamatan kubur kita, keselamatan akhirat kita, keselamatan kiamat kita. Itu ya, jangan sampai ya, dengan hal yang demikian kita bisa tidak selamat. Juga bentuk langkah pencegahan, Pak, al-wiqayah. Akeh wong pinter, akeh wong derajate dhuwur tapi tidak punya sikap wiqayah. Napa wiqayah niku? Pencegahan dini, nggih, terhadap sesuatu nafsu yang mengarah kepada keburukan atau perzinahan.
Para hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi sampun dawuh, sampun ngelingaken saestu. Wonten riwayat saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif, riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La yakhluwanna rajulun bi amratin. Jangan berkholwat, berduaan antara laki-laki dan perempuan. Ini berlaku siapa saja, Pak. Ya itu. Contoh misalnya Pak Lurah nyeluk wong wedok di ruang kerjanya berdua, tidak boleh. Walaupun alasan di dinas, harus ada pihak ketiga yang menemani. Atau pintu dibuka biar tidak terjadi fitnah. Niki lah yakhluwanna rajulun ilal mar'ati, itu tidak boleh laki-laki berdua khalwat dengan perempuan illa wa ma'aha dzu rahimin, ya, dzu mahramin, kecuali perempuan itu ada yang mengiringinya, wa ma'aha, ono sing menyertai, mendampingi dari mahramnya. Niki, nggih. Niki pesen Kanjeng Nabi, para hadirin rahimakumullah. Keberduaan dengan perempuan saestu, Pak, yang bukan mahram. Bukan mahram khususnya tanpa uzur, zarurah, haram. Niku bahaya. Napa bahaya? Yusakkilu khatarun mutmiron. Khatarun mutmiron itu artinya napa? Menimbulkan bahaya yang membinasakan. Hati-hati berhubungan dengan fitnah perempuan, bahaya, Pak. Godaan setan masuk pasti niku, masuk pasti. Wonten riwayat dari sahabat Amir bin Rabi'ah atau Amir bin Khattab, si wafat tahun 656 Masehi. Jadi sahabat Utsman terbunuh, kemudian 2 minggu beliau wafat. 2 minggu dari wafatnya Utsman bin Affan. Anak angkatnya Umar bin Khattab. Jadi namanya aslinya Amir bin Rabi'ah, karena diangkat anak bisa dinamakan Amir bin Khattab. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis terkenal, Pak, masyhur. Niki riwayat saking Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim dan sebagainya. Allah, eling-eling, ingatlah kata Kanjeng Nabi, la yakhluwanna rajulun bi amratin. Jangan berduaan khalwat antara laki-laki dan perempuan illa kana salisahuma syaiton, kecuali diiringi yang ketiga dari pihak setan. Niki pun dielingno Kanjeng Nabi. Mentang-mentang kiai, ustad atau dikenal wali jarine wong, itu lek berduaan dengan perempuan wis jarno imane kuat pisan niku. Lho, durung mesti, Pak. Durung mesti. Sebab semakin tinggi ilmunya orang, setan niki penggodanya semakin tinggi, Pak. Lek ilmu panjenengan S1, setane S2. Lek kiyaine S2, setane S3. Setan kiai S3, setane profesor. Niki hati-hati, Pak. Nggih. Kanjeng Nabi pun dawuh pun ngilingno hati-hati, nggih. Jangan sampai berduaan dengan perempuan. Oh, iku gak mungkin iku ustaz, iku kiai. Ya gak mungkin. Jare sampean, jare setane mungkin, ngoten nggih. Para hadirin rahimakumullah, sebab khalwat dengan perempuan niku ngapunten, Pak, kesempatan untuk dosa pasti ada. Atau pendekatan terhadap tanda-tanda zina pasti ada. Insting birahi pasti akan muncul. Iki normal, Pak. Ayo sinten mawon, wis sinten mawon. Masih wedok elek lek berdua kono wong belas, insting birahi pasti akan muncul. Sing elek digawe setan ayu, celing sebab pek wong loro tok kono liyane. Nih, hati-hati nggih.
kemungkaran, terjadi fitnah. Jadi ngeten, setan itu sekuat tenaga bagaimana menjerumuskan kaum muslimin ya dengan apa? Maksiat ya. Terus diulangi, terus diulangi, terus diulangi. Subhanallah, naudzubillah, sampai ping 50 Pak diulangi. Kurang ajar nih namanya ini Pak. Nggih, niku kanibal niku. Ya Allah ya. Ngisi pesantren pondok ya Allah, ngapunten Pak, nangis kula. Pondok pesantren iki jenenge welek gara-gara oknum-oknum setan niku wau nggih. Nggih, niki kula iki Allah wis kasakno kiai-kiai sing melas Pak. Sakno kiai-kiai sing ngaji menino gate bayaran nang pesantren. Sakno kiai-kiai poso menino gawe santrine wonten niku. Sakno kena balake wong sing ngoten niku. Artinya nama baiknya ikut tercoreng. Nggih. Nggih, kalau baleni para hadirin berdua dengan perempuan, sampean bah guru, sampean bah kiai, sampean bah ustad, sampean sinten mawon, turunan nabi sekalipun, tidak boleh, haram berduaan dengan perempuan tanpa hajat atau bukan darurat. Paham gak nggih? Hati-hati Pak, anake nyun sewu dipesen nile dulin-dulino tapi aja sampai kholwat mbek kanca lanang. Bahaya niku Pak. Nggih, bahaya. Nah, para hadirin rahimakumullah, aja maneh Kanjeng Nabi, nggih. Gusti Allah sampun ngelingno Pak. Coba buka nggih Ali Imran ayat pinten 14 niku. Mbok 15. Hubus syahawat. Ya, hubus syahawat, tentang bahayanya jebakan hubus syahawat. Seneng marang, terjebak marang syahwati. Nggih. Loh, apa syahwat itu boleh, gak boleh loh. Tiap menungso niku Pak, ngapunten, pasti duwe syahwat masing-masing. Nggih. Kita ndak bisa kita hilangkan nafsu kita, mati sampean. Artinya kita harus mengendalikan nafsu. Lah sampean menghilangkan nafsu, sampean arep mangan, nafsu makan ya ono, nafsu ngombe ya ono, sende bojo nafsu kelon ya ono. Lah diilangi Pak, gak bahaya ta niku. Nggih, maksudnya dikendalikan dengan akal murni dan hati bersih. Nggih niku. Nggih, dan ilmu juga. Nggih. Jika dibiarkan ngapunten, cek nafsu syahwat perempuan khusus niku lek dibiarkan terus dipikirkan lek ana kesempatan ya apa carane ngoten, maka lek terjadi begitu akal dan imannya itu kalah dengan syahwatnya niki. Para hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi niku sadurunge wafat, salah satu pesan Nabi ketika beliau sudah wafat Pak, kepada umatnya adalah jangan sampai terjadi fitnah yang paling berbahaya setelah saya meninggal, kata Kanjeng Nabi, adalah fitnah laki-laki ya karena perempuan. Niki hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an, sing wafat tahun 673 Masehi di Baqi. Riwayat sahih Bukhari Muslim. Ma taraktu ba'di, ya, akan tidak meninggalkan setelah aku tidak meninggalkan setelahku fitnatan, sebuah fitnah, ad-dharra, tasdid Pak, ad-dharra, yang lebih berbahaya alar rijali minan nisa'i, fitnah laki-laki kepada perempuan. Niki sahih. Jadi ada satu sikap yang diingatkan Nabi setelah aku meninggal, kata beliau, maka sikap fitnah laki-laki sebab perempuan jangan sampai terjadi. Loh, Kanjeng Nabi nggih pesen malih kuatah Pak yang sewu sampai ten fikih fiqhul ummahat atau fiqhun nisa niku wonten Pak.
banyak dalil hadis pesen Kanjeng Nabi kepada perempuan kaum muslimin. Wonten malih pesan Nabi niki dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sing wafat tahun 679 Masehi di Baqi Madinah. Sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran. Napa niku nggih Kanjeng Nabi dawa Pak hadise dawa tak singkat mawon. Dunia itu manis dan hijau, khulwatun khadiratun. Bagi semua mata memandangnya akan senang dan menggoda, termasuk wanita. Ya. Maka sebagai wakil Allah di bumi kata Rasulullah, ya, fayanzuru kaifa ta'lamun. Ya, bagaimana mereka melihat, ya, mereka melihat atau berbuat menyikapi godaan dunia. Loh, jadi memang diciptakan begini ini supaya apa? Kita niki belajar fayanzuru kaifa kana ta'lamun, ya, apakah mereka melihat bagaimana mereka berbuat bertindak merespon terhadap godaan dunia. Dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, wattaqun nisa, wattaqun nisa, wattaqun nisa. Hati-hatilah wedya sira kabeh marang godaane wong wedok. Wis sok kae kabeh nek disibani iki. Sampe gak percaya ya wis ya, wong nyampe tok Allah. Niki, Pak. Bahaya sekali ngapunten nggih. Wonten malih pesen yang masyhur dari Imam Ibnu Abi Syaibah Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi di Kufah Irak. Beliau memang ulama hadis gak terkenal, tetapi beliau guru besar dari imam hadis. Gurune Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Abu Hatim Ar-Razi, ya, kemudian Abu Ya'la Al-Mausuli dan sebagainya. Beliau dalam kitab Al-Musannaf berpesan kepada murid-muridnya, ya, yang kemudian dikutip oleh Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan Iran. Ya, sampai dengarkan Pak, ini sangat luar biasa pesan beliau. Fakam min abidin lillahi hawalathu syahwati ila fasikin. Berapa banyak orang-orang ahli ibadah tergelincir berkhulwat dengan perempuan dan menjadi fasik. Loh, sampun dielingno kali ulama abad 300 Masehi, ulama salaf nih. Ya. Ini berapa banyak ahli ibadah tergelincir menjadi fasik gara-gara nopo? Syahwat khulwat dengan perempuan. Yang kedua kata beliau, wa kam min alimin hawalathu ila jahilin. Berapa banyak orang-orang ahli ilmu, orang-orang alim, kiai, ulama, ustadz misalnya, itu tergelincir berubah menjadi goblok gara-gara khulwat dengan perempuan. Loh, gak mesti, Pak. Sawangan nang ngarep jubahan, nang ngarep serbanan, nang ngarep udengan, nggawa tongkat, wangi ambune. Kalau nang Facebook kecekel kelon nang bojone wong. Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Ngeten niki Pak dunya, Pak. Nggih. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Syaibah, wa qad akhrajat unasan minad dini. Nggih. Berapa banyak manusia awam niki, Pak. Ya, akhrajat minad dini. Keluar dari agamanya. Sebab napa? Fitnah dari perempuan, termasuk ngapunten berzina dengan perempuan. Sekali panjenengan berzina para hadirin, maka peluang mengulangi akan kembali terjadi sebab terperangkap dari lidah setan.
ngapunten niki kathah kasus tobat moro-moro kegrebek malih hotel ya. Naudzubillah niki. Hati-hati nggih. Niku pesen 3 pesen dari Imam Ibnu Syaibah yang terkenal. Hati-hati wong alim, hati-hati wong ahli ibadah, hati-hati wong duwe ilmu, hati-hati sinten mawon dengan godaan perempuan. Maka wattaqun nisa, wedya marang godaan wong wedok. Niki ulama salaf sampun mengingatkan, berarti ulama salaf mengingatkan zaman itu sudah ada contoh-contoh orang alim, orang ahli ibadah yang tergelincir kepada zina sebab fitnah perempuan. Eman Pak, saestu eman saestu. Hati-hati nggih, nek berdua yo dihindari nggih. Mendingan dilokno wong, sok alim. Wah, misale wong berdua sok alim, mendingan dilokno ngoten timbang berdua terperangkap dengan jebakan setan. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Meskipun yang sewu Pak, masyarakat mengenal sosok kiai, sosok ulama, sosok ustadz, dianggap alim, dianggap ahli ibadah, dianggap paling jauh dari penyelewengan atau penyimpangan, dosa dan sebagainya. Ngapunten, tidak bisa dibuat jaminan. Ono kiai yang YouTube-nya sampai followernya 1 juta lebih. Ngapunten, niki pelajaran hikmah ya. Iku menyetubuhi kedua keponakannya itu sudah 10 tahun lebih. Jadi 2025-26 saya ceramah na YouTube Pak. Ya Allah, kok iso ngoten lho kula niki. Ponak omah zina. Nah kok ceramah serbanan. Niki kok iso? Nauzubillah ya Allah. Kula ngeten ya Allah, kono mali ya Allah terakhir niki dadak tambahake Pak. Nguriko konangan trenggak lek malah nang ngisore guwa. Ya ana mangan jepore jero gudang pondok. Allah ya Karim. Iki piye iki ya? Ini gawe pondoke gak dipae wong. Kata gawe pondok misalnya, wah iki wong curiga. Wah, pah dadan ya Allah wis naudzubillah nggih. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan yang sewu Pak, saking pentingnya kita jangan sampai berduaan dengan perempuan. Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad niku dikutip oleh Imam Az-Zahabi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus dalam kitab Syiar A'lamin Nubala niku mencantumkan pesan dari Imam Hambali kepada para ulama-ulamanya di akhir zaman nanti. Apa pesan Imam Hambali? Hei para ulama, janganlah kamu berduaan dengan perempuan meskipun untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Oh, di elingno. Nah kok nyeluk santri ini durungi berdua, alasannya nyetrum spiritual, barokah. Ya setan barokah ini ya Allah. Pun nggih paham nggih? Ya sampai masih guru agama, kiai, ustadz, santri, jangan sampailah berduaan dengan muridnya. Hei ulama, kata Imam Hambali, janganlah kamu berduaan dengan perempuan meskipun kamu mengajarkan Quran kepadanya. Jelas nggih? Niki. Para hadirin rahimakumullah. Wonten malih Pak, nggih, pesen yang masyhur dari Imam Ash'as bin Salim Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 743 Masehi di Kufah Irak, dari Imam Rajab bin Hulwan rahimahullah sing wafat tahun 731 Masehi di Irak, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an sing wafat tahun 639 Masehi di Yordania. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal niki pesen dumateng murid-muride, pesen dumateng kaum muslimin. Napa pesene? Hei kalian, ngoten, kalian
diuji dengan fitnah kesusahan, kalian sabar dan kuat. Hei kalian, diuji dengan kemelaratan dan kemiskinan, kalian kuat. Hei kalian, diuji dengan kesenangan, kekayaan duniawi, kalian sabar dan kuat. Kalian, hei, diberi jabatan, kalian kuat dan sabar. Tapi satu yang jarang orang kuat, ketika diuji dengan fitnah perempuan, banyak yang tidak kuat, banyak yang tidak sabar. Niki Pak, niku ulama salaf niki sing pesen sahabat Kanjeng Nabi. Hati-hati Pak, saestu hati-hati. Nggih. Bahkan sebelum meninggal, Sayyid Ali bin Zaid rahimahullah sing wafat tahun 740 Masehi nggih di Suriah. Nggih, niku didhawuhi kali Imam Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi di Baqi. Niku dipeseni kali maratuwae sing namine Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Napa pesene? Ya, sebelum saya mati anak dikumpul kabeh, putuhe dikumpul kabeh, koncoe dikumpul kabeh, santri dikumpul kabeh, kanca-kanca sahabate dikumpul kabeh. Namun satu kalimat yang beliau pesankan sebelum meninggal, napa pesene? Napa pesene? Janganlah kamu berduaan dengan perempuan. Loh Pak, malih Pak. Nggih. Sebab setiap kali setan putus asa menghadapi kalian, ya, maka ia menggoda menggunakan godaan perempuan. Oh, baru terakhir perempuan. Bahaya. Coba sampai misalnya digodong wedok jero kamar dikancingi lawang, udah Pak. Wonge ayu mulus toko sapi misalnya. Ayo sampean kuat boten ya Allah, ngoten. Hati-hati nggih. Niki pun fitnah akhir zaman ya. Kemudian Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan nggih. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah sing wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Sifatus Safwah beliau mengatakan, tidak ada yang aku khawatirkan dari kalian. Ngoten Pak. Apa? Hei para ahli ibadah, hei para ahli ilmu, hei tokoh-tokoh agama, jauhilah fitnah perempuan. Paham nggih? Lho niki Pak. Jadi tentang fitnah perempuan itu ternyata dikhawatirkan tidak hanya oleh Kanjeng Nabi, tidak hanya oleh para sahabat Nabi, juga dikhawatirkan oleh ulama-ulama salaf. Niki, wah luar biasa. Jadi cobaan terbesar laki-laki adalah fitnah perempuan. Niki, jadi peringatan besar Pak, peringatan besar. Imam Ghazali dawuh dalam kitab Ihya Ulumuddin, nggih. Apa dawuh beliau? Ya, didawuhkan kepada kaum muslimin, terutama tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Selamatkan hidup kalian dunia akhirat dengan kunci satu. Apa? Dengan dua kunci. Satu, menjaga lesannya. Yang kedua, menjaga syahwatnya. Niki pun selamat panjenengan para hadirin. Oleh sampeyan bisa menjaga lesan yang tidak menyebabkan permusuhan, menjaga syahwatnya, itu dijamin oleh Kanjeng Nabi sarana mlebet swarga. Loh, sampe gak percaya sampean? Niki hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah. Sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad al-As-Sa'idi al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 707 Masehi di Baqi. Riwayat Imam Bukhari rahimahullah, dawuh Kanjeng Nabi, man yatman li ma baina lahyaihi rijlaihi atman lahul jannata. Yang menjamin untukku
apa yang ada di antara dua rahangnya lesan dan dua pahanya, yaitu selangkangan. Lek keduanya ini dijamin untukku, kata Kanjeng Nabi. Napa? Lahul jannah, maka aku menjamin surga baginya. Oh, wis gak usah aneh-aneh, Pak. Cukup joko loro ke swarga sampean. Niki jaminane Kanjeng Nabi. Ya, ibadah kenceng. Tokoh agama misalnya, tapi musuhi wong gak leren sampai saiki misalnya. Eman, Pak. Eman, temen. Cuma kalau pesen sing dimusuhi dungakno atau sampai leren saestu. Jangan sampai nanti di akhirat beliau-beliau yang musuhi kita itu akan terhalang oleh benci kepada kita, tapi terbuka dengan doa-doa kita. Iki sedekah, Pak niki. Sedekah sing gratis. Sing gratis. Paham ya? Niki. Ada 7 sesuai niki. Kalau minta 3, yes. Ada 7 pandangan laki dan perempuan, Pak. Yang pertama, pandangan ya, kepada perempuan tanpa hajat, ya, itu tidak boleh. Moro-moro gonok perluan ana wong ayu didheki wong loro dijak memburi. Niki enggak boleh, ya. Fa ghairu jaizin, tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua apa? Itu karena nadruhu zaujatihi wa amati wa juzu ayyandura ila ma'ata farji minhuma. Melihat istrinya, melihat budak wanitanya yang sudah dinikah. Boleh melihat, ya, melihat apa? Boleh melihat selain pada antara nopo dengkul dengan pusarnya. Ya, tidak boleh. Loh, masing-masing boleh menyentuh, Pak. Sak bojo masing-masing boleh menyentuh dengan tangannya. Boleh. Ya. Bila khilafin bainal ulama, ini enggak ada khilaf para ulama, boleh wong bojo-bojoe dhewe. Tetapi ulama beda pendapat, apa boleh suaminya melihat kemaluan istrinya atau sebaliknya. Ada mengatakan boleh wong bojo-bojoe dhewe, ada mengatakan makruh sebab itu barang cici. Nah, sing ndi ame ayo, sama sing boleh apa sing makruh? Lo tinggal pilih, Pak. Sing hati-hati, gak usah delok garai makruh, gini kan. Yang ketiga, melihat perempuan yang tidak boleh dikawini atau mahram. Jadi perempuan mahram, anake, ponakane, pokoknya mahram itu ndak, itu boleh dipandang sela kecuali antara apa lutut dan sampai pusar, itu ndak boleh. Tapi zaman saiki yo hati-hati, Pak. Yo saiki setane pinter kuliah kabeh. Niku hati-hati. Nggih, walaupun ponakan sampean itu mahram dari anak adik sampean kandung, itu mahram, tapi hati-hati. Nggih, setane pinter. Ya. Boleh melihat tangannya, kepalanya, rambutnya, yang tidak boleh melihat apa wilayah dari dengkul sampai pusarnya, tidak boleh. Tapi berduaan, nah ini masalah. Misalnya ponakane nang omah sampean, wayu ponakane karena mahram, oh ndak apa-apa, ngaji iki gak apa-apa. Sing penting antara udul dengan nah, iku yo gak iso ngono iku, Pak. Sak karepe dhewe. Nggih. Ya, pakailah pandangan, nggih. Jangan sampai melihat aurat dari perempuan yang menimbulkan syahwat. Lek menikah bagaimana? Biar kita enggak beli kucing dalam karung. Biar kita tidak salah beli misalnya, ya. Boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan laki-laki yang mengkhitbah atau melamar perempuan boleh melihat wajahnya dan kedua tangannya. Liyane gak oleh. Ya. Yang kedua, lek kepir roh
wajahe, rambuté, apa ana panue. Buka kabeh. Yang boleh melihat silakan diwakili ibuke utawa dulur wedoke. Boleh. Bu, sampeyan delok Bu, jeruane Bu. Ah, misale. Delok ibuke. Masuk. Ngoten, Pak. Nggih, ngoten nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian pandangan ke perempuan ketika ada pengobatan, otomatis para ulama sepakat ketika ada pengobatan, hajat untuk mengobati sakit, walaupun itu yang terjadi di aurat, tetapi ini darurat, maka boleh khususnya kepada para ahlinya. Ada. Wow. Ya, yang kelima pengobatan, yang keenam persaksian di pengadilan, yang ketujuh membeli budak perempuan. Tapi enggak ada sekarang ini budak nggih niku. Jadi kita hati-hati para hadirin tentang bagaimana ghaddul basar, mencegah pandangan kepada perempuan, terutama jangan sampai kita berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.